Konsep kaya menurut Allah dan Rasulnya tuh seperti apa sih? Konsep kaya yang kita jalankan, apakah memang harusnya seperti itu? Konsep kaya yang selama ini dipahami oleh orang banyak, kira-kira itu menjadi model yang benarkah? Teman-teman, dalam episode kali ini kita akan menjawab bagaimana cepat kaya dengan berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemudian kita, teman-teman, melihat ataupun juga membaca, mendengar dari para ulama itu ya, ustadz-ustadz, guru-guru kita, para sahabat tuh kaya raya banget ya. Zubair bin Awam dalam sebagian riwayat itu dikatakan bahwa Masya Allah kekayaannya dahsyat sampai puluhan triliun kalau dirupiahkan. Gede banget gitu. Sekali bersedekah itu bisa sampai ratusan miliar. Kudanya saja itu hampir setengah miliar, lebih dari 300 juta kalau dirupiahkan. Itu kuda yang dipakai Zubair. Sahabat-sahabat yang lain juga seperti apa. Utsman bin Affan, wakafnya itu sampai triliun. Ringan aja. Kemudian kok ya mereka pasti menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, tapi kok kayaknya mudah ya gitu. Konsep kaya aja seperti sahabat tuh gimana sih gitu? Konsep kaya dalam Islam menurut Quran dan Sunnah tuh kira-kira sebaiknya seperti apa sih? Yuk kita kenali ya, mulai dari mindset kaya menurut Islam. Teman-teman, banyak sekali, bahkan ini menjadi sebuah keyakinan yang mendunia, bahwa orang-orang yang kemudian berbisnis lalu kaya raya itu karena bukan sekedar dia itu, bahkan knowledge enggak. Yang paling utama, yang paling besar berdampak itu karena punya mindset atau mental kaya dalam berbisnisnya. Nah ini jadi mindset atau mental kaya ini nggak harus lewat bisnis. Sebagai profesional bisa, karena ini model nantinya. Jadi mindset mental kaya itu model. Jadi orang-orang kaya di luar sana, siapapun dia, itu juga punya mindset atau mental kaya. Nah tetapi yang membedakan nanti adalah drive-nya, belief konsepnya. Jadi belief konsepnya apa? Kalau di luar sana mungkin banyak sekali orang yang kemudian kaya, dia yang penting cuan, nggak ada urusan dengan yang lain. Padahal menghasilkan cuan itu, belief konsepnya dengan cara yang gimana? Kalau menghalalkan segala cara, ya cuan juga gitu. Tapi nanti impact atau efeknya akan seburuk apa kita tidak tahu. Atau karena rakus, kan kita sering denger ya, the winners take all, pemenang itu ambil semua. Atau base-nya kepada nilai-nilai kapitalisme. Jadi drive-nya itu apa? Kita lihat Al-Quran, sirah Nabi SAW, orang-orang kayanya itu drive-nya apa? Belief konsepnya apa? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka yuk kita miliki mental kaya. Mental kaya tetapi dengan drive, belief konsep yang benar. Apa? Satu, Al-Quran. Dua, hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, juga kita bisa drive-nya mental kaya belajar dari sirah Nabi SAW dengan para sahabat. Ya, Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian juga sirah Nabi, sirah sahabat gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa spesifikkan lagi ke 10 sahabat gitu ya. Kenapa ada 10 sahabat yang itu 9-nya adalah para saudagar yang kaya raya. Dan juga saya ambil satu tadabbur, itu juga Masya Allah dari belief konsep yang Islam itu kok bisa Allah menetapkan dari rukun Islam itu adalah naik haji. Al-Quran sekarang Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 261, Allah bilang di situ apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi di Al-Baqarah 261 Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menaburkan sebutir biji, kemudian dia menghasilkan 7 tangkai dan satu tangkainya itu ada 100 biji. Jadi bisa sampai 700 kali lipat. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang kemudian menjelaskan bagaimana konsep kaya. Bahkan tidak ada istilah pada saat Allah menggunakan lawan kata siang malam gitu ya, terang gelap dan seterusnya. Ketika kemudian memilih kaya, ternyata lawannya itu yang dipilih dalam bahasa Al-Quran bukan miskin, tetapi cukup.
Masya Allah, tabarakallah. Di surat An-Nisa ayat 32 juga Allah mengatakan yang artinya gini, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian dari yang mereka usahakan. Nah, mohonlah ampunan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi memang ada yang dilebihkan, sebagian kita dilebihkan dari sebagian yang lain, ada. Itu kita mesti paham konsepnya di Quran itu seperti apa konsep terhadap kekayaan. Nah, di hadis Nabi SAW juga Nabi mengatakan jangan hasad, jangan iri kecuali terhadap dua hal. Pertama, orang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia menggunakannya di jalan kebenaran atau untuk bersedekah dan seterusnya. Yang kedua, dikaruniai hikmah ilmu, kemudian dengannya dia mengambil keputusan-keputusan, ya, hikmah tadabbur dengan ilmunya, lalu kemudian mengajarkan. Ini hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, lalu di hadis lain, ini hadis Nabi. Jadi drive, ya, konsepnya itu, ya, belief konsepnya kita mesti clear, mental kayak itu. Di hadis lain juga Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habu ilallah minal mu'minud dhaif. Jadi mukmin yang qawi khairun, lebih baik, wa habu ilallah, dan itu lebih Allah cintai minal mu'minud dhaif, dibandingkan dengan mukmin yang dhaif. Lanjutan dari hadis itu, jadi Allah lebih, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah itu ada kebaikannya, tapi ingat, yang qawi itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Qawi definisinya adalah bukan sekedar kuat fisik, tapi qawi itu kuat tauhidnya, kuat pemahaman ilmunya, syariahnya, kuat akhlaknya, baik dalam praktek akhlaknya, kuat juga hartanya, kaya sehingga bersedekahnya juga kuat. Nah, itu Masya Allah. Dan kuat-kuat yang lainnya. Jadi qawi ini maknanya umum. Jadi drive dari dua saja, Al-Quran dan hadis saja itu sudah luar biasa. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi, nggak banyak dilihat, nggak terlalu banyak diketahui oleh orang banyak. Hadis riwayat Muslim. Lalu dari sirah Nabi kita sudah mengenali bagaimana Masya Allah, dari sejak awal sekali Allah memberikan kode di sirah Nabi yang kita bisa baca. Nabi kita adalah pebisnis, pedagang, saudagar, menikahi seorang wanita saudagar kaya raya, pebisnis juga, Khadijah radhiyallahu anha, yang dengan hartanya itu menjadi pilar-pilar basic untuk mensupport dakwah Nabi SAW, dakwah Islam. Kemudian sahabat yang terdekat yang pertama kali didapat oleh Rasul diajak masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq, yang networknya kemudian Abu Bakar itu ngajak Utsman, ngajak Sa'ad, ngajak Abdurrahman bin Auf, ngajak Zubair bin Awam. Itu gengnya Abu Bakar, itu para saudagar-saudagar semua. Jadi Masya Allah, mindset, mentalitas kaya ini drive-nya harus beda sama mereka yang kemudian drive-nya seperti tadi dunia. Kita drive-nya tuh mesti clear. Kenapa muslim itu kalau mau kaya itu dengan benar itu seperti apa? Drive-nya, belief konsepnya mesti clear. Jadi Quran, hadis Nabi, sirah Nabi. Lalu bagaimana kita bisa baca dalam perjuangan sirah itu yang dilakukan? 10 sahabat. Mengapa 10 sahabat masih hidup loh teman-teman? 9-nya itu saudagar, pedagang. 10 ini masih hidup. 10 ini yang mendapatkan syahadah, dikasih sertifikat lah kalau kita, resmi dari Allah, mereka masih hidup, dan diumumkan oleh Rasulullah bahwa fulan nih 10 ini itu mendapatkan surga, dijamin surga. 10 sahabat dijamin surga, 9 diantaranya adalah saudagar yang soleh. Nah, yang terakhir rukun Islam. Nah, rukun Islam ini Masya Allah, Allah itu maha adil. Allah itu maha mengetahui yang sebelum penciptaan apapun itu, Allah adalah yang terdahulu dan yang tahu yang akan datang. Tidak mungkin Allah tidak tahu bahwa umat Islam Indonesia mayoritasnya masih miskin. Kok bisa Allah itu membuat rukun Islam yang nomor 5 itu adalah menunaikan ibadah haji? Namanya rukun itu bisa bermakna pilar-pilar utama. Nah, pilar itu supaya tegak kokoh bangunan di atasnya. Nah, rukun Islam itu berlaku buat setiap individu muslim, tegak dia kalau 5 pilarnya ditunaikan. Nah, yang nomor 5 gimana? Baru kemudian kecuali yang tidak mampu. Tapi drive konsepnya, belief konsepnya, agama mana yang Allah sudah pasti tahu akan ada Indonesia yang ratusan juta penduduk muslimnya, yang tetap dijatuhi hukum untuk bisa menunaikan rukun Islam yang 5-5-nya. Naik haji,
kecuali baru yang tidak mampu. Maka agama mana yang kemudian kalau yang jauh tidak terjangkau lewat darat ya, dan laut juga terlalu repot, harus lewat udara, yang sampai bahkan memotivasi pengikutnya itu untuk pernah naik pesawat terbang minimal berapa kali coba? Bukan 1 kali, minimal 2 kali. Boleh sih 1 kali. Kalau yang mau berangkat haji ke Mekah terus meninggal di sana, cita-citanya meninggal, jadi cuma 1 kali seumur hidup. Kalau pengen minimal 2 kali ya pulang lagi ke Indonesia. Jadi teman-teman, poin-poin ini drive ataupun juga belief konsep untuk memiliki mental kayaknya kita sebagai muslim itu mestinya jauh lebih powerful dibandingkan dengan yang saudara-saudara kita yang non-muslim, yang drive-nya bisa jadi hanya dunia saja. Nah, ini kita termotivasinya luar biasa. Belum kalau kemudian dari itu semua kita belajar, dengan kekayaan itulah kita berupaya sebaik-baiknya untuk apa? Untuk menjadikan itu wasilah turunnya ridho Allah kepada kita. Harta yang disedekahkan di jalan Allah. Dengan harta yang disedekahkan di jalan Allah itu, kemudian Allah ridho dan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.